Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 16 Juni 2023, Pekan Biasa ke-10, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Madah. Pencipta alam semesta, Kristus penebus dunia, Engkau sebagai cahaya memancarkan cinta Bapa. Sepanjang masa hidupmu Engkau berbakti selalu, siap untuk menyerahkan seluruh jiwa dan badan. Pengabdianmu yang murni akhirnya kau mahkotai dengan pengorbanan diri di puncak gunung Kalvari. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan cintanya bagi hamba-Nya semua. Amin. Pendarasan Mazmur. Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita, maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya. Mazmur 35. Barang siapa mengikuti Aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki cahaya kehidupan. Dosa berbisi di lubuk hati pendosa, tak perlu takut akan Allah. Dosa mengelabui matanya, guna menutup kesalahannya. Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya, tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik. Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan. Ia menempuh jalan yang tidak baik dan tidak menolak yang jahat. Ya Tuhan, kasih-Mu seluas langit, dan setia-Mu menjangkau awan. Bagaikan gunung tinggi keadilan-Mu, hukum-Mu bagaikan samudra raya. Manusia dan hewan Kau lindungi. Amat berhargalah kasih setia-Mu ya Tuhan. Umat manusia bernaung di bawah sayap-Mu. Mereka Kau puaskan dengan kelimpahan rumah-Mu, dan Kau beri minum dari saluran kebahagiaan. Padamu lah sumber kehidupan. Dalam terang-Mu kami melihat cahaya. Semoga tetaplah kasih-Mu bagi orang yang mencintai Engkau,
dan setiamu bagi mereka yang tulus hati. Janganlah si congkak menginjak hamba-Mu. Janganlah tangan pendosa menghancurkan daku. Orang yang berbuat jahat sudah jatuh. Mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita, maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Mazmur 60. Doa orang jujur yang mengharapkan hidup abadi. Dengarkanlah seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Bimbinglah aku ke gunung-Mu yang tinggi. Jadilah pelindungku dan bentengku terhadap musuh. Perkenankanlah daku menumpang dalam kemah-Mu selama-lamanya, dan berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Semoga Engkau mendengarkan nadarku, ya Allah, dan memberikan kepadaku warisan orang takwa. Semoga Raja Kau beri usia yang panjang, sehingga hidupnya berlangsung turun-temurun. Semoga Ia bertakhta selama-lamanya di hadapan-Mu. Semoga kasih setia dan kebenaran-Mu melindungi Dia. Maka aku akan memuji nama-Mu sepanjang masa. Setiap hari memenuhi nadar kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Aku ini gembala yang baik, aku memelihara domba-dombaku dan menyerahkan nyawa bagi mereka. Mazmur 97. Mazmur ini membicarakan kedatangan pertama Tuhan dan kepercayaan semua bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan kemenangan. Tangannya mengerjakan keselamatan, dan lengannya merebut kemenangan. Tuhan telah memaklumkan penyelamatannya dan menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan mengingat kasih dan kesetiaannya terhadap umat Israel. Segala penjuru bumi telah menyaksikan penyelamatan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak gembira dan bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan meniup nafiri dan sangkakala. Bersoraklah di hadapan Tuhan Rajamu. Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya, bumi dan semua penghuninya. Hendaklah segala sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak gembira di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang dan menguasai dunia. Ia menguasai dunia dengan adil, dan para bangsa dengan jujur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku ini gembala yang baik, aku memelihara domba-dombaku dan menyerahkan nyawa bagi mereka. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran
akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-55, tentang kodrat yang rusak dan kegiatan rahmat Allah. Rahmat-Mu, ya rahmat-Mu yang besar, sungguhlah diperlukan untuk mengalahkan kodratku, yang sejak kecil senantiasa cenderung kepada kejahatan. Sebab sejak ia dijatuhkan oleh Adam, manusia yang pertama, dan dirusak oleh dosa, maka hukuman noda ini telah mengenai segenap umat manusia, hingga kodrat yang oleh-Mu diciptakan baik dan bagus, kini mempunyai arti cacat-cacat dan kelemahan kodrat yang telah bernoda. Karena kecenderungannya, bila dibiarkan selalu menuju ke arah kejahatan dan keduniawian, sebab kekuatan yang kecil yang masih tinggal padanya tersembunyilah sebagai bunga api di bawah abu. Itulah budi kodrati, diliputi kegelapan yang besar, yang masih dapat membeda-bedakan antara baik dan jahat, antara benar dan palsu, meskipun ia tidak mampu untuk melakukan yang dipandang baik, dan tidak lagi memiliki cahaya penuh kebenaran, dan tak lagi mempunyai kecenderungan yang sehat seperti sedia kala. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu,
Kau dimuliakan kalangan para rasul, Kau diluhurkan rombongan para nabi, Engkau dipuji barisan para martir, Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan, Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita.
Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga. Semoga kami dapat menyatakan kebaktian kami kepadanya dan memulihkan kehormatan hatinya. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara, kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.